Oke, halo guys, selamat datang di channel gue Sanzar. Dan kali ini gue bakalan ngebahas tentang Sony lagi ya. Salah satu brand yang gue sukai yaitu Sony ya, dari dulu. Kalau bilang Sony fans ya, mungkin gue Sony fans ya. Kali ini gue bakalan nge-review Xperia One. Wih, ini sangat old sekali ya. Ini kalau nggak salah tahun 2019 ya. Ini udah 2023, jadi sekitar 4 tahun lah ya. 4 tahun dulu ini di launching seharga 11 juta berapa gitu ya, 11 juta berapa, tapi nggak tahu itu resmi ke Indonesia apa enggak ya. Gue juga lupa. Dan sekarang baru bisa terbeli ya. Sekarang ada Xperia One sampai Mark 5. Ini gue review yang Mark 1. Sekarang bisa didapetin dari harga 1 jutaan sampai 2 jutaan di Tokopedia. Nanti ini juga nanti gua jual setelah review, nanti kalian bisa cek di deskripsi harganya. Oke, kita dapat Xperia One. Ini kita lihat boxnya dulu. Boxnya ini ya seperti box HP pada umumnya ya, tapi ini sangat simple dan elegan banget. Ya, yang di depan ini ada tulisan Xperia One, Xperia 1, di bawahnya Sony. Sini Xperia 1, Xperia 1, ini di atas kosong, Xperia One. Oke, di belakangnya cuma ya. Ini gue juga nggak tahu ini OM atau enggak, soalnya kayaknya sih ini cuma buatan orang, bukan dari pabrik ya. Jadi ya gue nggak berekspektasi banyak karena ini beli second dan tidak resmi. Jadi ya yang penting ada barangnya aja. Oke, di sini ada fitur-fiturnya, nanti kita bahas. WiFi, kita punya WiFi ya pastilah. Terus masih ada micro SD dan ada NFC ya. HP-HP sekarang tuh kebanyakan menghilangkan micro SD karena sudah menggantikannya dengan internal yang besar. Tapi di Sony Xperia ini masih disematkan micro SD, itu lumayan membantu sih buat pindah data ke handphone lain. Oke, itu aja. Mari kita buka HP-nya seperti apa. Wah, kita masih berdrama. Oke, kita dapat ini, nggak tahu apa, nanti kita buka. Oke, ini HP-nya cuma diginiin doang ya, tadi juga diginiin doang sih. Oke, ya anggap aja ini baru ya. Padahal enggak. Kita ini nanti kita bahas nanti. Kita mau coba cek di dalamnya ada apa aja. Oke, ini scan barcode, nggak tahu. Oke, kita dapat ini charger dari Sony. Ya, gue nggak yakin ini ori, soalnya enteng banget. Ini berapa watt? Ini 12 volt. Nggak tahu. Terus kita dapat Type-C to audio jack. Ini langka banget soalnya kita di HP Xperia One ini kita nggak punya audio jack, jadi diperlukan adapter kayak gini. Terus Type-C to USB. Terus kita juga dapat, wah ini kita lumayan sih, ini dapat apa namanya, sound headset ya, headset, tapi ya yang tadi ini yang buat yang adapter ini buat kesini, nanti dicolokin ke HP-nya, Type-C-nya. Oke, cuma itu doang. Buku-buku di sini ada buku-bukunya, ini nggak penting, kita buang aja. Kita langsung ke barangnya. Tara, Sony Xperia One. Kalian nungguin ini kan, bagian ini kan, yang tadi nggak usah. Oke, kita bahas si Xperia One ini. Dari segi desain dulu ya, mungkin desain ini gue suka banget sama desainnya Sony Xperia. Soalnya apalagi Xperia One ini ya, sampai sekarang pun masih gue suka yang Xperia 1 sampai 5. Soalnya yang pertama adalah bentuknya yang panjang, jadi nggak lebar. Kalau biasanya kan HP tuh ngelebar gitu ya, jadi buat main game gede gitu. Tapi kelebihan dari panjang ini adalah kita enak buat satu tangan, atau mungkin disakuin. Ya mungkin minusnya kalau disakuin ini menonjol ke atas ya, tapi ya menurut gua lebih enak aja, lebih apa ya, ergonomis lah, lebih nyaman.
Jadi sayangnya masih belum full screen, jadi masih ada pinggir-pinggiran layarnya di sini sama di sini, di atas sama bawah. Untuk kanan kiri ya tipis lah, nggak masalah. Tapi atas bawahnya itu masih gede karena buat speaker sama kamera terus sensor. Jadi ya nggak masalah sih, karena tertutup sama layarnya panjang itu menurutku ya bukan kekurangan sih, menurutku malah bagus aja. Karena kalau kepanjangan nanti susah juga kan kalian gininya kan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini udah OLED 6,5 inch dan sudah punya Gorilla Glass depan belakang. Oke, di belakang ini kaca, di depan juga ya pasti kaca lah ya. Tapi udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6. Wih, ini udah top Marco top lah pokoknya. Terus di sampingnya itu pakai aluminium frame, jadi ya agak metal-metal gitu. Dan ini udah kokoh banget menurutku. Ini nggak ada bagian kopongnya juga, ini keren banget sih. Ini juga udah disemati dengan IP65 dan IP68, anti debu dan anti air. Tapi hanya untuk kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ya. Tapi kalau aku sendiri nggak menyarankan ini untuk direndam, beneran direndam, karena kita kan beli second, kita nggak tahu udah dicopot, dibongkar, atau mungkin ada kekurangan apa, ya resiko ditanggung sendiri. Oke, selanjutnya kita nyalain aja biar kalian bisa lihat. Oke, Sony. Oh, by the way, ini udah aku custom dan udah aku ini sih, udah aku edit sedikit untuk si Sony ini. Awalnya ini adalah softbank. Softbank itu salah satu jaringan di Jepang, tapi sekarang udah aku jadiin global ya. Jadi ROM-nya ROM global, firmware-nya firmware global. Oke, chipsetnya ini kita masuk ke chipset, ke mesinnya. Chipsetnya ini memakai Snapdragon 855 ya. Snapdragon 855 dan udah dapat updatean Android sampai Android 11. Oke, bodinya kita bicara masalah body. Bodinya ini udah bagus banget sih menurut aku, udah metal kan. Di atas ini ada SIM tray. SIM tray ini kalau dicopot mati ya. Kalau dicopot mati, ini SIM tray yang bisa dicabut tanpa colokan itu. Dia pakai kuku aja bisa. Terus di kanan itu kalian bisa ketemu tombol volume up dan down, terus ada sidik jari. Ya, ini yang paling gua suka, akhirnya diperbaiki juga. Xperia XZ3 yang kemarin terus diperbaiki di Xperia One ini, di kanan lagi sekarang. Dulu yang Xperia XZ3 sama XZ2 itu di belakang ini, apalagi udah di belakang nyamain sama kamera gitu lah, itu pokoknya aneh banget sih. Terus ada tombol power, di sini ada tombol shutter. Ini tombol shutternya enak banget, soalnya kalian pernah pakai kamera mirrorless atau DSLR gak sih? Jadi kayak kalian belum ngeklik gitu ya, tapi ada sensasi setengah klik itu buat nyocokin fokus ya, nyari fokus. Baru kalau udah klik banget itu baru ngejepret tuh kayak gitu. Ini ada sensasi kayak gitu juga, jadi ditahan sedikit. Kalau udah fokusnya dapat, klik gitu. Ini enak banget sih. Bagian paling gue suka di Xperia. Selanjutnya di belakang ada speaker sama charger Type C, terus mikrofon dan antena juga. Di sebelah kiri kosong, nggak ada apa-apa. Oh ya, di atasnya juga ada mikrofon ternyata, di sini kecil. Ya, kecil. Terus di depan ada speaker lagi, ada speaker, jadi speakernya atas bawah. Terus ada kamera 8 megapiksel sama sensor. Ya, layarnya juga udah bagus, keren. Oke, selanjutnya kita coba main Mobile Legends. Oke, dipakai main Mobile Legends lancar banget. Kita coba settingan paling tinggi ya. Ultra udah dapat, ultra high, refresh rate-nya high udah dapat. Oke, pas banget. Oke, enak sih, enak. Cuma anget-anget doang sih, anget doang.
Oke, suaranya cukup enak ya, bassnya dapat. Oke, kita masuk ke bagian yang paling kalian tunggu ya, pasti kalian nungguin ini ya, yaitu kamera ya, kamera. Ya, kamera depannya itu adalah 8 megapiksel dengan titik fokus f2.0 ya, bukan lensanya f2.0, ini wide. Udah dapat 5 axis, tapi ACE ya, ACE itu electric image stabilizer, jadi bukan hanya software aja, tapi udah lumayan bagus. Udah bisa ngerekam 1080 fps. Nanti aku kasih sampelnya di belakang. Oke. Selanjutnya kamera belakang. Kamera belakang ini tersematkan 3 kamera, triple kamera ya, 1, 2, 3 ya. Jadi di sini ada wide ya, wide kamera. Semuanya 12 megapiksel. Maaf tadi belum aku ngomongin. Semuanya 12 megapiksel. Mulai dari yang wide, telefoto, sama ultra wide ya, atau mungkin kebalik. Mulai yang dari sini mungkin wide, telefoto, sama ultra wide, nggak tahu deh ya, intinya kayak gitu. Selanjutnya mereka ini cuma 12 megapiksel, tapi menurutku udah cukup lah untuk foto-foto, video-video, walaupun nggak sebagus HP-HP yang sekarang yang softwarenya udah bagus-bagus juga ya. Semuanya ada OIS-nya. OIS ini optical image stabilizer, jadi yang kalau di depan itu cuma ACE itu elektronik ya. Jadi hanya software. Kalau ini udah ada stabilizernya sendiri di kameranya. Di wide sama telefotonya itu lumayan bagus, keren. Terus untuk perekaman video sendiri itu sudah nyampe 4K 30 fps, dan untuk yang 1080 atau Full HD itu dapat 60 fps ya. Dan di slow mo itu kalian bisa dapat 960 fps di 1080. Itu udah lumayan bagus lah untuk kalian. Selanjutnya setelah udah kita tampilkan hasil foto dan video adalah baterai. Ini cepet banget habis kalau dibandingkan HP-HP yang sekarang ya. Jadi baterainya itu 3300 mAh ya, dengan tipe baterai Li-ion. Ini kalau HP sekarang itu udah sampai 4000-5000 mAh, jadi ya kayak kecil aja gitu. Tapi ya menurutku ya kalau buat pemakaian yang standar ya nggak masalah sih. Terus kalian bisa charger sampai 18 watt ya. Kalian bisa charger 18 watt, dan kalian bisa juga wireless charger juga di sini ya, wireless charger. Di sini ada NFC juga ya. Jadi kalian aku nggak punya wireless charger, jadi tinggal tempelin di sini, nanti kalian bisa ngecas sendiri. Oke. Itu banyak kelebihannya, tapi juga ada kelemahannya. Jadi kalian tinggal mau worth it atau enggak, tergantung kalian. Menurut aku masih bisa worth it, masih bisa menghandle semuanya. Oke, itu saja dari saya. Saya Sandi Budiarto. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share videonya. Oke, dadah.